Viral sebuah masjid di Cianjur yang masih berdiri kokoh di tengah dahsyatnya hantaman gempa. Seperti apa tanggapan para selebriti terkait fenomena alam yang tak biasa ini? Dan seperti apa pula kepedulian Ria Ricis yang memancing kekaguman kakaknya Okky Setiana Dewi? Lain halnya dengan masjid, kembali viral seorang bayi cantik yang lahir di pengungsian. Kejadian itu pun langsung menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan memberikan nama Gempita Syaliha. Di sisi lain, fenomena unik lain yang terjadi di gempa Cianjur kembali melibatkan seorang bocah. Baru-baru ini viral seorang bocah yang terkubur namun diselamatkan oleh aparat. Lantas, seperti apa tanggapan para selebriti mengenai banyaknya keajaiban yang terjadi di gempa Cianjur? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat tentu masih menimbulkan luka mendalam dari para korban. Menimbulkan kerusakan parah hingga harta dan juga korban jiwa, rekan, sahabat ataupun orang terdekat yang menjadi korban. Namun, dalam musibah ini pun terselip sebuah hal yang terbilang mustahil atau tidak logis jika dilihat dengan mata kebanyakan. Pasalnya, dalam gempa berskala 5,6 skala Richter ini masih berdiri tegak sebuah masjid yang tetap kokoh meskipun bangunan di sisi lainnya rusak parah. Dibagikan oleh salah satu warganet di sosial media, awal video terlihat rumah permanen berpagar sekitar 1,5 meter terlihat roboh, serta satu unit mobil yang tertimpa puing-puing bangunan garasi. Di sebelah rumah permanen itu, nampak sebuah rumah yang juga ambruk dengan atapnya yang berantakan. Namun, sesaat kemudian, perekam video pun juga mengarahkan kamera ke arah sebuah masjid. Bangunan tempat beribadah umat Islam bercat kuning gading ini masih berdiri tepat di sebelah bangunan yang roboh tersebut. Bahkan, masjid itu pun juga terlihat masih berdiri tanpa mengalami kerusakan sama sekali. Bahkan, bagian kaca-kacanya pun masih utuh. Begitupun dengan dinding masjid yang tidak retak sedikit pun. Kejadian ini pun viral karena menurut Kementerian Agama, pihaknya mencatat ada sebanyak 21 masjid dan juga 5 bangunan kantor urusan agama yang rusak akibat gempa. Namun masjid ini pun tetap berdiri tegak. Lantas seperti apakah penampakan masjid yang viral tersebut? Dan bagaimana pula tanggapan selebriti terkait fenomena alam yang tidak biasa itu? Keajaiban tuh menurut aku nyata sih, gitu. Termasuk masjid yang memang masih berdiri dengan kokoh. Ya tanggapan aku ya, itulah yang aku bilang tadi ya, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti alhamdulillah masih banyak saudara-saudara di sana yang diberikan mukjizat, yang diberikan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melewati musibah yang ada sekarang, dan dengan berdiri dengan masjid yang masih berdiri akibat
musibah bencana ini juga menandakan kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala lah. Ya, itu lagi ya. Biasanya memang waktu di Aceh juga, waktu tsunami juga seperti itu kan. Ya, fenomena masjid yang tetap berdiri tegak di antara sisi-sisi bangunan yang runtuh tentu merupakan rahasia dari Sang Maha Pencipta. Yang pastinya, kita sebagai umatnya pun hanya bisa membantu untuk meringankan para korban yang terdampak akibat gempa, seperti halnya yang dilakukan oleh YouTuber Ria Ricis. Dikenal sebagai salah satu YouTuber yang sering berbagi kepada sesama, istri Teuku Ryan ini pun tak hanya sekedar mengirimkan donasi, namun juga terjun langsung ke lokasi terdampak untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana yang sangatlah membutuhkan bantuan. Dan seperti inilah kepedulian Ria Ricis yang memancing kekaguman kakaknya, Oki Setiana Dewi. Adik saya, Masya Allah, saya juga kagum sekali dengan Ricis karena beliau langsung datang ke Cianjur, teman-teman sekalian, dan langsung melakukan sebuah kegiatan-kegiatan amal lah. Jadi Ricis itu ketika ke Cianjur, kami ini kan punya family group ya teman-teman sekalian, yang isinya ada saya, ada ibu, ada kakaknya Ricis. Nah, Ricis memang minta izin, jadi beliau katakan aku mau pergi ke Cianjur, mau berikan bantuan secara langsung. Walaupun sebenarnya kami tahu beliau sebenarnya sudah banyak bantu lah secara perekonomian gitu, tapi beliau katakan mau datang langsung, mau lihat langsung. Jadi kami katakan hati-hati di sana dan semoga semuanya baik-baik saja dan selamat dalam perjalanan, dan ya kami salutlah dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Seperti itu. Dan saya lihat juga banyak ya teman-teman kita yang langsung datang ke Cianjur. Bahkan saya sendiri sampai hari ini belum, teman-teman sekalian, karena berbagai macam kegiatan yang harus diselesaikan. Tapi dengan beliau langsung terjun ke sana, maka itu sebuah hal yang membuat kami sekeluarga salut lah untuk beliau punya empati ya, simpati yang sangat tinggi. Mungkin tidak banyak yang bisa kami lakukan ya teman-teman sekalian, tapi mudah-mudahan sodakoh dari banyak orang bisa sedikitnya meringankan dan membantu teman-teman di sana. Saya pribadi tentu menunjukkan keprihatinan yang sangat luar biasa atas kejadian ini dan hanya bisa berdoa semoga Allah segera memulihkan siapa-siapa yang sakit dan Allah berikan ketabahan, kesabaran bagi siapapun yang ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka cintai. Kemudian alhamdulillah semoga semakin banyak orang-orang yang memberikan hartanya untuk bersedekah, membantu teman-teman kita yang kehilangan rumahnya. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dimanapun kita berada teman-teman sekalian, bahwa musibah atau bencana atau ujian itu bisa datang tiba-tiba begitu saja. Siapa yang sangka teman-teman sekalian, mungkin ada orang yang sedang tidur siang, ada anak-anak yang sedang menonton televisi di rumah misalnya atau bermain-main di rumah. Siapa sangka tiba-tiba dalam beberapa menit saja mungkin semuanya sudah habis. Lain halnya dengan masjid, kembali viral seorang bayi cantik yang lahir di pengungsian. Kejadian itu pun langsung menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan memberikan nama Gempita Saliha. Seperti apakah fenomena tidak biasa itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Lain halnya dengan yang terjadi dengan sebuah fenomena yang terjadi dengan sebuah masjid. Gempa besar yang menghantam kota Cianjur, Jawa Barat ternyata juga menyelipkan kebahagiaan di hati ibu muda bernama Dewi. Pasalnya, tepat setelah gempa melanda kota berjuluk Kota Santri ini pun, Dewi melahirkan bayi perempuan di tenda pengungsian yang padat dengan hiruk-pikuk dengan para korban. Tidak lama setelah melahirkan, muncul kembali hal tidak terduga di saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang dan menggendong bayi cantiknya. Kepada sang bayi, Kang Emil pun juga memberikan nama yang terasa indah, yakni Gempita Soliha. Jadi lahir tanggal ini? Ya. 22 di tengah kebencanaan yang melanda Cianjur, berkah rahmat Allah juga hadir, lahir seorang bayi lucu bagi kami.
ya? Di tenda melahirkannya. Di para bidannya mana? Oh, ini bidan-bidan dan Ibu Dewi meminta saya memberi nama, saya kasih nama yang baik sesuai peristiwa tapi juga sesuai doa. Jadi saya beri nama Gempita Solihah Kamil. Karena lahir saat Gempa, didoakan jadi anak solihah. Dan peristiwa sejarahnya ada Pak Ridwan Kamil. Berbeda dengan fenomena alam tak biasa itu, aksi layak ricis pun kini juga dilakukan oleh Ustadz yang juga mantan musisi rock era 90-an, Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman pun juga terlihat menyambangi lokasi terjadinya gempa. Dalam kunjungannya, Ustadz Dery dan juga rombongan memberikan 6.000 nasi box dan juga menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah. Di mana uang tunai tersebut mereka bagikan langsung kepada para korban agar bantuan tersebut bisa sedikit meringankan para korban gempa Cianjur. Adipati beliau memang orang dekat sini, orang Cianjur, tinggal di mana? Iya, saya putra Cianjur. Putra Cianjur asli, Pak. Beliau ingin bantuan ini langsung dirasakan oleh korban. Kalau diserahkan ke yayasan ataupun ke pemerintah, tentu itu akan menuju proses lagi, Bang. Jadi sekarang beliau meliburkan semua karyawan beliau di beberapa restoran untuk ikut membagikan donasi langsung kepada korban, Bang. Ya, ada yang dapatnya segala. Pokoknya beliau mengalokasikan 1 miliar rupiah untuk beberapa hari, 3 hari. Logistik nasi box kita udah 6.000. Ya, kalau nasi box 6.000, yang uang cash itu, yang 1 miliar itu uang cash, Pak. Yang akan diberikan tunai kepada langsung ke tangan. Berapa tuh, Pak? Dibagikannya kepada korban sarang berapa, Pak? Nominalnya sarang berapa? Ya, ada 500, 300, yang anak-anak kebagi 200, 100. Tergantung kita lihat Bang, untuk Bang. Kalau bahkan ada yang pesantren yang kemarin rendah hampir diberikan dengan nominal yang jauh lebih besar. Sendiri dia, Bang, ini sendiri kita tidak masalah kasih, Bang. Saya bagian dakwahnya, Bang. Iya. Saya bagian memberikan nasihatnya, beliau yang bagian donasi. Saya himbau kepada semua relawan yang datang, bisa datang semua, ya. Selain kita memberikan bantuan berupa makanan, uang, nasihat itu paling penting karena banyak sekali yang depresi gara-gara kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan ibu. Di sisi lain, fenomena unik lain yang terjadi di Gempa Cianjur kembali melibatkan seorang bocah. Baru-baru ini, viral seorang bocah yang terkubur namun diselamatkan oleh aparat. Lantas seperti apa tanggapan para selebriti mengenai banyaknya keajaiban yang terjadi di Gempa Cianjur? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ya, meninggalkan fenomena yang terjadi di Cianjur, mulai dari masjid yang tetap berdiri kokoh hingga seorang anak perempuan cantik yang lahir di tenda pengungsian. Fenomena unik lain yang terjadi di Gempa Cianjur kembali melibatkan seorang bocah. Dalam video yang viral itu, awalnya terlihat tim evakuasi pun berhasil mendeteksi keberadaan salah satu korban gempa setelah melihat adanya pergerakan di bawah reruntuhan bangunan. Berlokasi berada di Kampung Rawa Cina, RT 003 RW 016 Desa Nangrak Cianjur. Seorang bocah ditemukan setelah tertimbun selama 3 hari dan atas kuasa Tuhan pun ditemukan dalam kondisi hidup dan masih bisa diajak berkomunikasi. Lantas, seperti apa tanggapan para selebriti mengenai banyaknya keajaiban yang terjadi di Gempa Cianjur? Dan benarkah fenomena ini pun seakan menjadikan sebuah teguran agar kita sebagai umatnya diminta lebih bertakwa lagi kepada Sang Maha Pencipta?
Pak, kita merekam dulu dari sana. Hei, awas. Dari semua. Hei, pinggir. Sabar. Pinggir. Mundur. Pinggir. Ya Allah. Kasih uang itu. Ayo. Kemanakannya Pak ya? Bentar Pak. Pak belum. Kasih minum dulu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya selalu pasti ada ya kayak keajaiban, entah hal yang kita nggak tahu. Ya namanya qadar Allah kita nggak pernah tahu ya. Kalau misalkan memang belum, ya bisa terjadi hal seperti ini ya. Mungkin itu bukti kekuasaannya Allah. Tanggapan aku ya itu adalah sebuah mukjizat ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dapat kesempatan untuk kembali ke orang-orang yang dia sayang, kembali ke orang-orang yang anak itu sayang. Terus juga semoga banyaklah korban-korban lainnya yang juga mungkin yang dianggap yang udah meninggal, ternyata mana tahu masih hidup. Karena kan kita nggak tahu mukjizat ya. Jadi saya juga dengar berita ada 3 hari, ada seorang anak yang 3 hari baru ditemukan dan selamat. Alhamdulillah, ini sesuatu mukjizat luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kalau memang Allah berkehendak dia masih hidup, pasti dia masih hidup dan terbukti. Jadi kita sebagai manusia banyak-banyak bersyukur. Jadi gini, mungkin tuh ada bocah 4 tahun ya. Aku tadi juga ngeliat ada bocah 7 tahun. Selamat juga 48 jam lebih ya. Kalau pakai logika tuh nggak masuk akal. Menurut aku, nggak makan, nggak minum, posisinya mungkin untuk bernafas aja tuh tidak layak lah gitu ya. Namanya di bawah reruntuhan, pasti debu dan lain-lain. Udah kuasa Allah sih, itu namanya udah mujizat. Ikut seneng banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.